Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Mamat Al-Katiri membungkam narasi Justin Laksana. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Football, total football. Lupa kan bahwa defense itu adalah juga kunci kemenangan. Ya, benar. Betul banget. Bukan soal tim yang jago menyerang, tapi soal tim yang jago bertahan. Wes. Minimal kalau nggak kalah, imbang nggak kebobolan. Itu visi, prediksi, presisi. Kayak pelatih karate. Sepak bola modern adalah asalnya, kalau menurut gue, itu dari total football. Dalam arti sekarang semua pemain bertahan, menyerang, dan pemain tengah itu harus multifungsi. Gak bisa pemain bertahan aja, gak bisa menyerang aja. Maka dari itu lahirlah yang kita pernah bahas adalah kiper modern, di mana kiper sekarang dimanfaatkan sebagai pemain membangun serangan. Statement Belanda adalah pertahanan terbaik adalah menyerang. Ya, Nah, itu filosofi. Betul, itu filosofi. Artinya kan, ya kalau kau mau nggak kebobolan, kau mau bertahan, ya kau menyerang, serang terus. Dan maksud saya itu kan enggak hal yang berbeda dengan misalnya Jerman, keseimbangan. Jerman, kita harus 50% pertahanan, 50%. Tapi gimana Jerman bisa ngebantai 7-2 kalau mereka nggak menyerang? Berhasil. Apa? 2014. 71. Itu karena menyerang. Dan terbukti bahwa Catenaccio is dead. Jogo Bonito is dead. Yang bertahan apa? Total football. Semua klub timnas yang jadi juara dunia, juara di klub, itu semua menyerang. Inggris kalau kita bahas final ya, Inggris 2 kali dengan Southgate bertahan. Nggak bertahan juga. Lah, masih panjang. 17 menit, sabar. Masih pede ya di awal ya. Comeback ini, sabar. Meanwhile, Comeback mananya tuh lihat. Sabar. Sabar, guys. Ya disamperin fans ya. Sabar, guys. Masih ada Bahrain, masih ada China. Betul, tapi ini baru match Buat pertama. apa ganti pelatih itu? Betul, aku akan Nah, kritis, kamu sabar harus aja. kritis kuat. Enggak. Kita kritis, Waduh. sabar. Dimarahin penonton guys, ngeri ya guys. Ya. Ya, ini Sabar, Andong guys, Kencono, sabar. santai. Sabar. Kritis dong kata penonton. Sabar. Oke. Ya. Kita Lanjut, paham Tunggu kecewa, aja. kita On me, semua on me. kecewa. Ya, Paham. Ya. Kita semua Ini kecewa. dulu. Kenapa selama dipegang Sintayong kita tuh main ngandelin serangan balik? Kenapa kalau dipegang Sintayong kita tuh cenderung bermain dengan taktik seolah parkir bus? Hari ini mungkin orang tahu jawabannya. Sekolah ya guys. Mungkin hari ini orang Hari ini tahu. terjawab. Oh ternyata. Iya. Mungkin ya kalau orang yang paham bola akhirnya hari ini pantas selama ini Sintayong mainnya agak sedikit parkir bus. Pantas selama ini Sintayong mainnya agak counter attack serangan balik. Itu sebabnya. Kalau kita main garis pertahanan tinggi ya kayak hari ini. Tapi bukan berarti kita membenarkan ST, bukan ya. Saya baru mau bilang ini tanda-tanda kangen sama ST. Sejak dia datang untuk menandatangani kontrak sampai dia menjelang tahun ini kan punya waktu banyak sebetulnya untuk keliling. Dia cuma berkeliling beberapa klub doang kok. Sebetulnya sama aja jika orang dulu banyak pengamat yang mengatakan, wah Sintayong mana nih nggak keliling-keliling untuk mencari pemain. Mungkin bedanya dulu nggak ada expose gitu ya. Ternyata sama juga. Dia cuma melihat apa yang materi pemain yang pernah diambil sama Sintayong. Dulu kan banyak banget ya narasi. Berarti itu memang ya Pemain nggak pernah main dipanggil sama Sintayong. Pelatih apa tuh? Ternyata lihat Marcelo Ferdinand, Nathan Chuaon di klubnya gimana? Jarang juga menit bermain. Dipanggil juga. Kayak diturun-turunin Jadi maksudnya omongan-omongan pengamat-pengamat yang sempat melecehkan atau merendahkan apa yang dilakukan oleh Sintayong, ya sebetulnya harus berpikir ulang dengan apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Bukan, itu kan kayak menyerang at all cost itu di awal gitu kan, pengen lihat sepak bola menyerang gitu. Tapi kan sepak bola bukan cuma soal menyerang tapi juga soal bertahan.
Memang kalau buat saya bola tuh yang penting sangat pragmatis, yang penting menang. Jangan sampai seolah-olah bahwa yang namanya sepak bola itu harus menyerang aja at all cost. Kita maunya bikin gol, tapi kalau bertahan tuh dianggap pengecut. Itu sering terbangun loh kalau buat narasi fans bola ya, bahwa kalau bertahan doang itu nggak main bola. Namanya enggak, bola ada nyerang, ada bertahan. Ini kayak Mas Kusyo tadi bilang, ini kan tiap pertandingan final. Ya. Tiap pertandingan final gitu. Jadi yang harus ditekankan ya sebagai supporter, sebagai penonton adalah kita melihat timnas kita menang. Kalau caranya mungkin secara estetik tidak enak dipandang mata, pada akhirnya skor akhirnya enak dipandang mata kok. Iya benar. Kita nggak realistis kalau misal kita mau lihat, kita pengennya 75% ball possession lawan Australia. Nggak mungkin. Saya bisa bilang dari sekarang nggak mungkin itu kejadian. Apakah kita bisa dominate Australia nanti di kandang lawan? Siapa kira-kira bisa megang bola kayak gitu? Apakah kita bisa gempur terus Australia? Saya mau bawa diskusi kita ini adalah kita mau lihat timnas Indonesia ini main kayak gimana. Kalau buat saya yang penting menang. Gitu, yang penting menang. Nggak ada hadiah untuk sepak bola indah, nggak ada. Belanda total football pernah juara dunia nggak pernah. Sorry Bang Doel, nggak pernah. terakhir kali masuk ke final Piala Dunia 2010, pelatihnya Bert van Marwijk. Itu nggak ada bagus-bagusnya main bolanya beneran. Nigel de Jong itu tendangan kungfu. Nendang beda orang. Kalau kita pengen lihat main tiki taka kayak Barcelona zaman Pep Guardiola kan nggak realistis gitu. Kalau kita pengen lihat timnas menang, dan sepak bola itu kan simple sebenarnya. Ya, kalau saya mau sedikit memparafrasekan Gary Lineker,